Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa di kata-kata yang ketujuh yang diucapkan Tuhan Yesus dari 7 perkataannya di Injil Yohanes. Kali ini dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda sangat amat diberkati melalui setiap perkataan dan pemahaman akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15, ayat 1 mulai. "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya." Wow, dan saya percaya Bapak Saudara, ada beberapa kebenaran yang akan kita dapatkan sebagai mutiara-mutiara yang akan memerdekakan kita dan membuat hidup kita semakin bertumbuh, dewasa, serupa Kristus. Kita akan makin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kebenaran pertama, Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ya, ini artinya Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dialah sumber. Karena ketika dia berkata bahwa dialah pokok, kita adalah carang-carangnya. Artinya kita itu menerima hidup dari sang pokok, dari pokok anggur tersebut. Ini hal yang sangat sederhana. Di Israel dulu mereka mengerti tentang pohon anggur, buah anggur, kebun anggur. Sehingga ketika Yesus menyatakan perumpamaan ini, itu langsung connect dengan hati dan pikiran mereka. Karena hal sehari-hari yang mereka lihat. Nah, kalau Yesus adalah sumber, dia adalah pokok, dan kita carang-carangnya atau cabang-cabangnya, maka kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, sudah belum kita menjadikan Yesus itu pokok anggur kita? Sudah belum kita menjadikan dia sumber kita? Sumber apa? Sumber keselamatan. Jangan sampai kita merasa sumber keselamatan kita adalah amal ibadah, kebaikan, kesalehan kita. Sudah belum kita menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran dan kesucian kita? Jangan sampai kita merasa karena kita hebat menjaga kekudusan, maka kita jadi kudus. Padahal kita jadi kudus hanya karena sang sumber itu mengalirkan terus hidupnya yang kudus kepada kita yang adalah carang-carangnya. Sudah belum kita jadikan dia sumber dalam kesehatan, kesembuhan dalam hidup kita? Apakah kita sedang menjadikan, maaf kata, olahraga sumber kesehatan? Saya tidak menentang olahraga. Olahraga punya tempat, karena kita makhluk tubuh jiwa roh, tentu kita perlu berolahraga dan bergerak. Walaupun orang zaman dulu itu bergerak mungkin bukan karena olahraga, karena memang pergi kemana-mana dengan jalan kaki, mengendarai kuda, naik onta, itu perkara yang meletihkan buat tubuh mereka sekaligus menyehatkan. Orang zaman sekarang memang terlalu banyak duduk di kantor, tidak banyak bergerak dan sebagainya. Jadi olahraga hal yang penting sebagai pengganti kegiatan fisik yang sebetulnya menyehatkan buat tubuh manusia. Tapi jangan sampai kita meletakkan dasar kesehatan kita, dasar kesembuhan kita pada hal-hal fisik, melainkan hal-hal yang rohani, yaitu karena oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh, tentu termasuk kesehatan, ya, tanpa mengabaikan kita makhluk tubuh yang juga perlu istirahat, tidur, dan olahraga. Tapi ingat, dasarnya adalah
Dia adalah pokok anggur, kita carangnya. Kita hanya menerima kesehatan ilahi darinya, termasuk hikmat untuk mengatur hidup yang seimbang roh, jiwa, tubuh. Nah Bapak Ibu, sudahkah dia menjadi pokok dan dasar juga dalam hal ekonomi kita? Seringkali kita menghadapi kekhawatiran hidup, termasuk pendeta sekalipun, karena pendeta juga masih manusia. Kita masih memikirkan hal-hal yang masa depan, kemudian kita berpikir sumber-sumber kita rasanya tidak cukup. Mungkin untuk biaya anak-anak, sekolah, kuliah mereka dan sebagainya. Belum lagi kalau Bapak Ibu ada yang terkena imbas yang negatif dari pandemi dan resesi ini, sampai dipotong gaji, atau mungkin bahkan sampai putus hubungan kerja, atau sampai bangkrut dan sebagainya. Disitulah sebetulnya sebuah kesempatan emas untuk kita belajar menjadikan Yesus sungguh-sungguh pokok anggur dan kita carangnya. Selama kita carangnya, kita menerima suplai kehidupan Kristus yang berkelimpahan, baik roh, jiwa, tubuh, dan finansial dalam kehidupan kita, supaya kita menjalani kehendak Allah dalam hidup kita. Kita menggenapi rencananya. Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, rencana Tuhan buat hidup Anda itu baik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya buat hidup Anda itu damai sejahtera. Anda diberkati dalam setiap aspek hidupmu, tentu pada kapasitas iman Anda masing-masing. Tapi Tuhan tidak pernah menginginkan Anda sakit, Anda miskin, Anda minta-minta, Anda hutang terus-menerus, dan Anda dalam keadaan yang menderita, dan hidupmu tidak jadi kesaksian akan kemuliaan, kebaikan, dan kedahsyatannya. Tidak, Tuhan ingin Anda diberkati, Tuhan ingin Anda sehat, Tuhan ingin Anda makmur dalam kapasitas menggenapi rencana Allah bagi kemuliaannya saja. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah arti bahwa dialah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Kebenaran yang kedua yang saya ingin bahas adalah begini. Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya. Artinya ada pengharapan dari sang pemilik kebun anggur, yaitu Bapa di surga. Tentu setiap pemilik kebun ingin agar pohon yang ada di kebunnya menghasilkan buah untuk dapat dia nikmati. Nah Bapa juga begitu. Bapa ingin kita menghasilkan buah. Bukan hanya menerima kehidupan berkelimpahan dari sang pokok karena kita carangnya tadi, ya kan? Tapi dia ingin kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh sang pemilik kebun anggur, yaitu Bapa di sorga. Nah ada beberapa buah yang perlu menjadi penekanan di sini. Yang pertama adalah buah-buah roh. Tuhan pengen kalau hidup Kristus itu mengalir kepada kita carang-carangnya, maka tentu saja gambar dan rupa Kristus harus makin nyata. Dan bukti gambar dan rupa Kristus atau karakter Kristus adalah buah-buah roh. Sudahkah kita setiap hari menghasilkan oleh kuat kuasa Roh Kudus kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah tentu saja kita tidak mengusahakan ini dengan kuat gagah kita, sebab oleh Rohku saja, oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Namun kita perlu bekerja sama. Ketika hal-hal yang membuat kita seharusnya merespon kasih, kita diberi pilihan, apakah kita pengen merespon kebencian, ataukah kita memilih untuk merespon kasih. Pada saat kita memilih, Tuhan, aku tahu sulit untuk saya tetap mengasihi, tapi karena Engkaulah yang hidup dalam aku, bukan aku lagi. Nah disitulah Roh Kudus mulai bekerja memampukan ketidakmampuan kita. Kasih yang akan muncul. Demikian juga dengan damai sejahtera. Rasanya sulit untuk bisa tetap tenang, damai sejahtera, nggak khawatir. Tapi ketika kita berkata dengan jujur, kita bekerja sama dengan Allah Roh Kudus, pimpin aku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku. Engkau tahu aku mulai dilanda kekhawatiran, tolong aku. Nah saat itu ketenangan, damai sejahtera melampaui segala akal bisa mengalir. Karena kita mengizinkan roh yang memimpin, roh yang ada berjalan di depan kita. Dan bukan kita yang nyetir, tapi dialah yang menyetir, dialah nakoda kehidupan Anda dan saya. Nah itulah buah yang Allah inginkan. Tapi buah lain yang Allah inginkan juga, dia ingin buah jiwa-jiwa. Tentu bukannya begini, oh berapa banyak jiwa yang sudah engkau menangkan, kalau enggak ada, engkau tidak layak masuk surga. Bukan itu. Karena Yesus hanya beri kita perintah begini, jadikan semua bangsa murid, beritakan Injil kepada segala bangsa. Untuk sampai orang bertobat dan jadi murid sejati, kemudian menghasilkan murid lagi, itu pertumbuhan dari Roh Kudus, bukan kuat gagah kita. Tapi tugas kita adalah, Tuhan, saya pengen menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saya pengen orang dengar Injil dari mulut saya. Terlepas dari dia bertobat atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu respon orang itu kita nggak bisa paksa. Tapi tugas kita, Tuhan, jadikan aku saksimu. Jadikan aku saksimu yang
Kau urapi aku untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Aku pengen lihat lebih banyak jiwa mendengar Injil, lebih banyak jiwa menjadi murid sejati, dan mereka merespon dengan tepat, dan mereka jadi murid yang juga menghasilkan murid. Itu seharusnya menjadi doa kita, karena itu kerinduan Bapa untuk menikmati buah. Ingat, dialah Bapakulah, kata Yesus, pengusahanya. Dia pengusahanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melakukan bagian kita. Kita biarkan Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus, kita kerjasama, kita haus akan Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah tadi. Yaitu buah-buah roh, karakter Kristus, dan buah jiwa-jiwa. Lewat apapun aspek pekerjaan Anda, pelayanan Anda, di gereja atau di luar gereja. Nggak jadi masalah. Tuhan akan menuntun saudara dan saya menghasilkan buah-buah, memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus lewat setiap aspek hidup Anda, pekerjaan, panggilan, dan profesi Anda, dimanapun Anda berada. Ya, nah Bapak Ibu, aspek ketiga yang perlu saya sampaikan, dan ini hal yang sangat penting justru menjadi dasar adalah begini. Alkitab berkata, tinggallah di dalam kasihku. Tadi Yesus bilang gitu kan, tinggal di dalam kasihku seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, ini pemikiran yang sangat penting. Karena biasanya orang tidak melihat ini, kemudian langsung melihat kepada gini, tinggal dalam kasih, dalam arti menuruti perkataan-perkataan. Padahal saudaraku, orang tidak mungkin bisa menuruti perkataan kalau tidak lebih dulu punya konsep Bapa mengasihi aku. Nah, ini penting, pola pikir bahwa Allah sangat mengasihi kita. Itu yang mendasari kita bisa menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Karena nggak mungkin kita mentaati seseorang yang kita tidak percaya bahwa dia mengasihi kita. Nah, sama seperti Yesus tinggal dalam kasih Bapa. Artinya dia percaya banget Bapanya adalah kasih, Allah adalah kasih, sangat mengasihi dia. Dan itu sebabnya dia terus menjadi pribadi yang dikasihi Bapa. Dengan cara apa? Tetap di dalam firman Bapa, tetap taat kepada Bapa. Nah, itu juga yang Yesus ajarkan. Tinggal dalam kasihku seperti aku juga tinggal dalam kasih Bapa. Seperti aku juga punya feel, perasaan, iman, keyakinan, mentalitas. Bapa sangat mengasihi aku dan aku terus hidup sebagai orang yang dikasihi Bapa. Dengan tinggal dalam firman, taat, melakukan perintahnya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, banyak orang pengen buahnya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tapi tidak mengerti caranya tinggal di dalam kasih itu. Akar dasarnya adalah meyakini bahwa Allah sangat mengasihi kita. Nah, sangat penting untuk kita punya pola pikir yang benar. Karena begitu pola pikir kita salah, kita merasa Allah nggak mengasihi kita, sulit untuk kita taat. Kita taat hanya karena takut dihukum. Padahal seharusnya ketaatan yang sejati lahir karena kita nggak mau Tuhan itu terluka. Karena Tuhan udah begitu mengasihi kita, mati bagi dosa-dosa kita. Bagaimana kita mau mendukakan Roh Kudus, mendukakan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini perlu dimengerti. Ada sebuah kisah yang menggambarkan pentingnya pola pikir yang benar. Satu kali ada seorang wanita kulit putih memenangkan lotre. Lalu dia membawa banyak sekali uang. Dia gembol, dia mau bawa masuk ke kamar hotelnya. Untuk ke kamar hotelnya dia perlu naik lift. Sampai di lift dia kaget karena bertemu dengan dua orang kulit hitam. Yang satu tinggi besar, yang satu bertubuh sedang. Karena mungkin prinsip rasialisme atau ketakutan tertentu yang sudah tertanam di dalam dirinya, bahwa orang-orang misalkan kulit berwarna itu terkenal jahat, kejam, pencuri dan sebagainya. Nah, pola pikir yang salah ini membuat si ibu ini ketakutan. Dia pegang uang-uang koinnya tadi dengan gemetar. Dia nggak berani lihat kepada dua orang kulit hitam tadi. Dia terus menatap pintu lift. Kemudian salah satu dari orang kulit hitam itu, pria tinggi besar itu berkata, "Hit the floor." Dia bilang begitu. Dan dia takut. Dia langsung tiarap di lantai, uang-uang koin yang dia menangkan hasil lotre itu tumpah semua di dalam lift, Bapak Ibu Saudara. Dan dua orang itu lihat begitu menjadi kaget, ya kan? Kemudian dia bilang, "Excuse me ma'am," katanya. "Saya nggak ngomong sama Anda, saya ngomong kepada teman saya, karena Anda tidak pencet lantai berapa. Kami tidak nyuruh Anda tiarap di lantai." Akhirnya mereka bantuin sang ibu untuk masukin koin, dan sang ibu merasa malu sekali karena dia pikir dua orang ini penjahat, tapi ternyata mereka orang baik. Mereka bantu sampai ke kamar hotel. Sampai ke kamar hotel, sang ibu mengucapkan terima kasih, "Thank you guys, ya kan, for helping me," dan sebagainya. Dan mereka pergi sambil menahan tawa sedemikian rupa. Besok paginya ketika sarapan, mereka menerima satu rangkaian bunga mawar dan terbuat dari
untayan uang $10 setiap bunga mawarnya. Dan ada di situ tertulis sebuah kata-kata ya. Dan di situ dikatakan, terima kasih sudah menolong kami untuk tertawa dengan begitu bahagianya. Lama kami tidak tertawa lepas seperti ini. Tertanda Eddie Murphy dan Michael Jordan. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu Eddie Murphy dan Michael Jordan, bukan penjahat seperti yang dipikirkan oleh sang ibu. Karena pola pikir kita menentukan sikap dan respon kita. Bapak Ibu, seringkali kita pikir Tuhan itu kejam, Tuhan itu nggak sayang sama saya. Saya ini nggak layak, padahal Tuhan sudah mati bagi Anda dan saya. Nggak tunggu Anda hidup benar dan kudus dulu. Dia mati bagi kita, Paulus katakan, ketika kita masih berdosa. Dan tujuan dia mati bagi kita adalah menyucikan, menguduskan kita. Sehingga kita mengerti bahwa darahnya adalah tanda kasih. Dan kita mengerti kasihnya membuat kita hidup kudus. Ketika kita mengerti hal ini, kita tidak lagi datang dengan ketakutan yang salah. Tapi kita punya hormat. Takut akan Tuhan itu artinya hormat, awesome. Kita pandang Tuhan pribadi yang begitu kita kagumi. Karena kasihnya, karena kekudusannya, karena kuasanya, karena pribadinya, karena segala-galanya yang ada padanya. Waktu kita mengerti, kita akan mulai bisa tinggal di dalam kasih Bapa itu. Yesus berkata, tinggal di dalam kasihku itu, seperti aku juga tinggal di dalam kasih Bapa. Kita akan melihat hasil dan buah. Ternyata kita makin hari makin mentaati firman Tuhan. Bukan karena kita takut hukuman, tapi karena kita nggak mau menyakiti hati Tuhan. Tuhan tuh udah sayang banget sama kita. Kita mau menghormati Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Dia. Abba, Bapa begitu baik kepada Anda dan saya. Saya berdoa, renungan yang sederhana ini memberkati kehidupan Anda. Hidup Anda akan makin berbuah lebat, dan Bapa dipermuliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Abba buat anugerah-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap pemirsa, semua yang mendengarkan kebenaran ini, mereka semua mengerti kebenaran ini, dan Roh-Mu menghidupkan kebenaran ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berbuah lebat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang butuh solusi dan jawaban saat ini, pintu-pintu yang tertutup terbuka karena Yesus pokok anggur yang benar, dan mereka adalah carang-carangnya. Dalam nama Yesus, terima itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan menutup setiap acara tanpa mengundang Anda menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari segala dosa-dosaku. Aku undang Kau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dalam nama Yesus, aku jadi anak Allah. Amin. Nah, selamat Bapak Ibu Saudara. Anda yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata, Anda lahir baru, Anda jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Namamu terdaftar di sorga, namamu tertulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Anda menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Teruslah bertumbuh dalam doa dan perenungan firman. Bergabunglah dengan komunitas yang sehat, yang juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengangkat Anda menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memulihkan hidup Anda. Tuhan menjadikan Anda saksi-saksinya dan memenangkan banyak jiwa. Gambar dan rupa Kristus makin nyata. Anda bersinar seperti bintang-bintang di langit, menuntun banyak orang pada kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.